Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rudi Rustiandi, CGP Angkatan 11 Kabupaten Cianjur dari SMP Negeri 5 Pasir Kuda. Pada kesempatan kali ini akan melaksanakan observasi coaching dan pada kali ini ditemani oleh kawan saya. Andri Despi Maulana dari SDN Kebang 1, Kecamatan Pasir Kuda, Kabupaten Cianjur. Dan kawan saya A. Supriyadi dari SMK Negeri 1 Cikadu, Kabupaten Cianjur. Terima kasih kepada Bapak Fasilitator, Bapak Jainal Abidin SPD, dan kepada Bapak Pengajar Praktik Bapak Gunadi SPD atas bimbingan dan arahannya selama mengikuti pendidikan CGP sampai detik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Supri. Selamat siang Pak. Alhamdulillah. Apa kabar? Apa kabar siang ini? Alhamdulillah baik Pak. Ya. Selamat siang Pak ya. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk hari ini kita akan melakukan observasi Pak untuk melihat proses coaching yang nanti akan Pak Supri lakukan. Namun sebelum itu bisa ceritakan Pak fokus utama coaching yang akan berlangsung Pak? Fokus utama hari ini saya adalah membantu coach ya dalam mengembangkan strategi pembelajaran ikhlas. Saya ingin memastikan bahwa metode yang saya gunakan dapat meningkatkan keterlibatan murid-murid seperti itu Pak. Oh itu terdengar bagus Pak, mantap. Oh ya, kalau boleh tahu siapa nih Pak yang akan menjadi coachingnya pada coaching hari ini Pak? Yang akan menjadi coach pada hari ini yaitu rekan sejawat saya ya, yakni Pak Andri ya. Nah, selanjutnya bagaimana nih Pak Supri sebagai coach perencanaan yang akan dimulai sesi ini Pak? Saya akan memulai dengan menggali lebih dalam kebutuhan dan harapan coaching. Ya. Oh, setelah itu kami akan mendiskusikan beberapa teknik yang bisa diterapkan. Ya. Itu, Pak. Oh ya, bagus sekali Pak. Nah ini kemudian Pak, indikator atau ukuran apa nih yang menjadi keberhasilan Bapak dalam melakukan coaching sebagai coach kepada coachee ini Pak? Pak ya, pada kesempatan ini saya menjadi coach dalam kegiatan coaching ini. Saya akan menggali kompetensi coachee yang saya dalam menyelesaikan masalahnya dan mencari langkah-langkah mengatasi permasalahan Pak Andri itu sendiri Pak. Ya, bagus Pak. Nah, selanjutnya mari kita pastikan Pak bahwa semua yang akan kita lakukan sesuai dengan prinsip tirta dan juga melibatkan rasa Pak. Penting untuk kita fokus pada pengalaman dan juga refleksi. Dan kalau boleh tahu Pak, apakah yang akan lebih difokuskan oleh coach dalam melaksanakan coaching ini Pak? Tentu boleh Pak. Ya, saya akan fokus present atau kehadiran penuh ya agar dapat membantu coachee dan coachee akan merasa didengarkan ya, dan dihargai serta menghadirkan suasana yang nyaman dan terbuka sehingga coachee bisa berbagi pemikiran dan perasaannya dengan bebas gitu Pak. Ya mantap Pak, terdengarnya ini sangat luar biasa. Saya ingin segera nih mendengar perbincangan dalam proses coachingnya nanti. Nah, kira-kira Pak Supri sudah mempersiapkan pertanyaan berbobot untuk coachingnya, Pak? Ya, saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan. Saya ingin memastikan bahwa coachee merasa nyaman untuk berbagi permasalahannya, Pak. Bagus sekali, Pak. Bagus sekali. Mari kita mulai, Pak ya. Dan saya akan mencatat nanti poin-poin penting yang muncul selama sesi. Oke Pak, selamat melakukan coaching. Mudah-mudahan lancar dan sesuai rencana ya Pak. Silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih ya. Semangat. Assalamualaikum Pak Supri, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Andri. Pak Andri bagaimana nih? Alhamdulillah Pak. Saya kurang begitu baik hari ini.
Oh, kurang baik ya. Kenapa nih Pak Andri? Jadi Pak Andri dalam suasana hati yang kurang menyenangkan ya. Iya, Pak. Ada apa nih Pak? Aduh, kalau boleh saya tahu nih. Harusnya sambil minum-minum kopi apa gini ya biar Iya, Pak. tidak terlalu mumet ini Pak Iya. Andri ini. Betul, Coba betul, Pak. dikemukakan Pak Andri ini. Bagaimana nih? Ya, Kalau boleh itulah, saya Pak. tahu. Ya sedikit masalah ini, Pak. Jadi walaupun sedikit kebawa kepikiran, Pak, gitu. Pada teman saya karena ada dia merasa dikucilkan sehingga ia diam-diam mengirimkan ada ancaman gitu, Pak, pada temannya ya, yang sering menimbulkan dengan mengejek nama orang tuanya gitu, Pak, si siswa tersebut. Saya bingung untuk cara menyelesaikannya bagaimana itu, Pak. Ada siswa gitu kan yang suka mengejek kepada temannya, terutama ya dibawa-bawa orang tuanya gitu, Pak. Oh, jadi dia anak yang dibully mungkin begitu ya? Dikucilkan gitu? Iya, iya, betul, Pak, betul. Oke, apakah dia sering dibully gitu Pak? Iya, Pak, betul, sering dibully itu anak. Oh, begitu ya. Kenapa ya itu terjadi Pak Andi? Ya itulah ya, Pak, permasalahannya. Sebab kemarin sebut saya atas namanya Hendrawan gitu, Pak, nama siswanya itu sering dikucilkan dan dibully kata teman-temannya gitu. Dan terjadilah WA ancaman gitu, Pak. Ya. Apabila WA ancaman itu dibaca oleh orang tua siswa, ya sehingga orang tua siswa yang diancam gitu kan melaporkan kasus ini gitu, Pak, ke sekolah kepada saya juga gitu. Oke ya. Lantas apa tindakan Pak Andri diam saja kalau melihat siswa seperti itu? Ya tentu tidak, Pak. Inilah yang sedang saya pikirkan gitu, Pak. Baik Pak, berarti siswa ini mempunyai satu masalah yang belum Pak Andri selesaikan ya? Ya, saya ingin dia menjadi anak yang baik akhlaknya gitu kan, Pak. Ya seperti dulu lagi lah. Dia anak yang pendiam sehingga susah untuk menebaknya, Pak. Maksimalnya dia bisa berbaur lah dengan teman-temannya gitu kan. Rasa percaya dirinya meningkat gitu, Pak. Itu, Pak. Iya, oke. Terus bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, ini Pak, saya coba dengan segitiga restitusi, Pak. Itu, Pak. Oh, berarti ada tambahan ini. Apa perubahan ini terjadi di kelas yang sekarang Pak Andri maksudnya di tahun sekarang? Iya, Pak. Kira-kira Rabu kemarin lah ini, Pak, kalau saya perhatikan gitu kan. Nah, itu juga sudah saya panggil antara siswa A dan siswa B. Nah, saya juga sudah pakai segitiga restitusi, tapi ternyata sepertinya belum ada tanggung jawab gitu dia. Dia belum ada permintaan maaf pada temannya dan orang tuanya pun sama seperti itu, Pak. Gitu. Oke, berapa tingkat keberhasilan dengan menggunakan stiker restitusi itu, Pak? Nah, di sana, Pak, seperti yang tadi saya omongkan, siswa tersebut belum ada rasa tanggung jawab gitu kan untuk meminta maaf pada temannya, walaupun temannya sudah meminta maaf terlebih dahulu gitu, kepada dia karena sering membulinya gitu, Pak. Oke, jadi menurut Pak Andri nih dari 1 sampai 10 nih, di mana pencapaian Pak Andri dalam pencapaian tujuan Pak Andri ini? Nah, dari 1 sampai 10 ya. Saya merasa di posisi sekitar 4 dan 5, Pak, gitu kalau karena tingkat tujuannya masih belum terselesaikan itu, Pak, saya. Jadi kalau begitu tindakan apa yang akan Pak Andri lakukan atau Pak Andri ambil ini? Untuk Ya, mengatasi atau memperbaiki situasi ini, Pak? ya ingin tingkat yang paling maksimal ya paling tindakannya tadi ya Bapak yang nanyakan ya. Iya. Saya akan bicara padanya dari hati ke hati mungkin, Pak. Kan usai pembelajaran sekolah atau juga kalau memungkinkan
saya akan ajak jalan-jalan, misalkan ya, di sekitar taman sekolah lah. Mudah-mudahan hari ini dia terbuka bicara sama saya, Pak. Mengapa dia masih belum bisa meminta maaf gitu kan, sama temannya itu gitu, Pak. Oh iya, oke. Itu kelas berapa ya Pak di siswanya? Ya, siswanya kebetulan kelas 6, Pak. Oh ya, nanti jangan jauh-jauh ya diajak jalan-jalannya gitu. Kalau kelas 6 itu sudah besar Pak Andri ya. Iya, Iya, kelas 6 berarti ini sangat mendesak ya Pak Andri karena sudah tingkat akhir. Jadi kalau misalnya ya alternatif tadi tidak berhasil, apa nih Pak Andri punya apa? Punya apa sih disebutnya? Punya planning gitu yang ingin yang lain untuk mengatasi hal ini Pak Andri. Planningnya, ya rencananya. alternatif saya yang lain, saya akan datang ke rumahnya dan jika perlu saya bicara pada orang tuanya, Pak. Karena hal ini sudah termasuk pengancaman gitu kan dan menjurus ke apa? Ke kriminal mungkin, Pak, gitu. Oh iya, oke kalau begitu. Jadi nanti Pak Andri akan mengunjungi rumah anak tersebut ya. Betul Gitu. betul, Pak, betul. Oke, jadi kesimpulannya pembicaraan kali ini tentang siswa yang kurang percaya diri dan dikucilkan sehingga siswa tersebut dibully gitu ya oleh sesama temannya. Ada dua kemungkinan ya Pak Andri tampaknya ya Pak ya. Yang pertama yaitu bicara dari hati ke hati dengan siswa tersebut dan alternatif yang kedua yaitu mengunjungi rumah orang tuanya ya sekaligus mencari informasi pada orang tuanya ya tentang sifat dan kebiasaan tersebut di rumahnya itu seperti apa ya. Jadi sehingga Pak Andri bisa tahu apa nih permasalahannya. Iya iya betul, Pak. Jadi ada dua alternatif mungkin ya ini. Oke, lantas kapan nih rencana itu akan dilakukan? Ya rencananya saya insya Allah besok Selasa lah. Karena kan semakin cepat semakin baik gitu, Pak, lebih baik ya. Oke. Saya ingin sekali melihat dia berubah sifatnya gitu, Pak. Tidak pendiam dan berbaur lah sama teman-temannya serta meningkatkan rasa percaya dirinya gitu, Pak. Iya Pak, ya. Pak Andri cerita ini saya yakin ya dengan kedua alternatif rencana penyelesaian masalah ini menjadikan siswa yang dibully itu akan menjadi siswa yang baik dan akan meningkatkan rasa percaya dirinya ya serta mudah berbaur dengan teman-temannya. Iya iya betul, Pak. Kemudian Pak Andri setelah kita melakukan sharing begini, apakah Pak Andri ada yang akan disampaikan lagi? Iya ini Pak, gini ya, apa perlu kita melakukan pemantauan, Pak? Pemantauan seperti apa ya Pak Andri yang Pak Andri maksud ini? Itulah tadi kita bicara sama orang tuanya, ada komitmen lah kayaknya, kayak gitu Pak. Ya komitmen ya. Mungkin maksud perkembangannya di sisi apa si anak ini merasa diketahui oleh orang tuanya, begitu maksudnya? Iya iya begitu Pak, betul. Baik sekali ya perencanaannya Pak. Semoga apa yang Pak Andri lakukan dapat berjalan baik dengan hasil yang maksimal ya Iya Pak. iya iya Pak ya. Nah, gimana Pak Andri perasaannya? Pak Andri setelah berbagi keluh kesah dengan saya ini Pak Andri. Ini Pak, alhamdulillah Pak, jadi perasaan saya itu lega gitu Pak. Terasa plong lah setelah sharing sama Bapak, sudah ada pencerahan gitu Pak. Sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktunya Pak, untuk saya. Sekali lagi terima kasih. Alhamdulillah ya, terima kasih sama-sama Pak Andri ya. Saya juga merasa sangat senang sekali bisa membantu sedikit permasalahan Pak Andri. Semoga masalahnya cepat selesai dan siswanya menjadi aktif untuk menghindari pembulian ya Pak ya. Amin amin amin. Assalamualaikum Pak Supri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.
Pak Supri, saya telah mengamati sesi coaching yang sangat konstruktif. Bagaimana nih perasaan Pak Supri sebagai coach tentang sesi tadi? Aduh, ya terima kasih juga Pak Rudi ya yang sudah mengamati saya ini tadi sama rekan sejawat saya Pak Andri yang sudah menyampaikan keluh kesahnya, menyampaikan pengalamannya dan semuanya ya. Jadi alhamdulillah ya saya merasa sesi berjalan dengan baik Pak. Ya, Pak Andri tadi sangat terbuka dan antusias untuk mencoba ide-ide barunya. Ya, saya senang melihatnya dia sangat bersemangat Pak. Ya Pak, saya setuju Pak. Nah, Pak Supri sebagai coach sangat baik tadi dalam menggunakan pertanyaan berbobot yang membantu coach dalam menggali tantangannya. Nah, sekarang apakah Pak Supri merasa sudah mencakup semua aspek yang ingin Bapak bahas tadi? Baik Pak, mungkin saya bisa lebih mendalami ya beberapa strategi spesifik ya, yang bisa coaching terapkan. Saya ingin memastikannya bahwa coaching memiliki rencana dan tindakan yang jelas dan tidak hanya jelas tapi kejelasan itu bisa dilaksanakan. Ya, seperti itu Pak. Baiklah. Nah, apakah ada yang ingin Bapak refleksikan kembali tentang pendekatan yang Bapak selama sesi tadi laksanakan? Saya pikir saya perlu lebih memperhatikan bagaimana cara mengajak coach berpartisipasi aktif dalam diskusi ya. Terkadang saya merasa saya terlalu banyak berbicara gitu dan bukan mendengarkan. Itu seperti yang kelemahan saya itu. Iya. Nah, selanjutnya ini bolehkah saya memberitahukan hasil catatan saya Pak selama pengamatan tadi? Nah ini baiklah ya Pak, mengingat prinsip kita penting untuk menindaklanjuti dengan refleksi, maka mengajak mereka berpartisipasi aktif adalah kuncinya yang saya catat di sini. Mungkin di sesi berikutnya Bapak nanti bisa atau menciptakan lebih banyak ruang untuk mereka berbagi Pak. Nah mari kita buat rencana lagi untuk mendalami aspek tersebut di pertemuan mendatang. Tentu ya, terima kasih atas masukannya ya Pak ya. Saya akan berusaha lebih baik dalam melibatkan kunci di masa mendatang. Terima kasih Pak Supriyadi, saya berasa sesi berjalan cukup baik Pak. Pak Andri tadi tampak lebih reflektif dan punya rencana yang jelas untuk menghadapi masalah siswa yang dibully. Pak Supri berhasil mengarahkan kunci untuk menyusun rencana konkret yang realistis. Saya juga melihat Bapak memastikan tanggung jawab guru di akhir sesi. Nah, bagaimana tentang komitmen Pak Andri terhadap rencana yang dibuatnya, Pak? Saya rasa Pak Andri sudah berkomitmen ya. Tadi dia sudah mengajak seluruh pihak termasuk orang tuanya ya terlibat. Dia tampak siap untuk mengambil tindakan dan tanggung jawab atas langkah yang telah disepakati. Itu hal yang sangat positif Pak. Saya juga ingin memberi catatan bahwa Bapak tadi menggunakan pertemuan terbuka ini dicatat dengan sangat baik untuk menggali tantangan yang mungkin dihadapi Pak Andri. Itu akan sangat bermanfaat secara keseluruhan. Saya melihat sesi tadi sangat efektif Pak dan alur ceritanya berjalan dengan baik, terutama dalam membantu Pak Andri dalam mengambil tanggung jawab penuh. Terima kasih sekali lagi atas kesempatannya untuk diobservasi kali ini. Sama-sama Pak. Nah, apakah ada yang masih dipertanyakan Pak Supri? Saya rasa cukup Pak. Ya, baiklah. Kalau begitu pembicaraan kita kali ini cukup sampai di sini. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Supri sebagai coach dan terima kasih Pak Andri sebagai coach. Pada kesempatan kali ini saya telah melaksanakan observer dan coaching yang dilakukan oleh Pak Supri berjalan baik dan Pak Andri menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap rencana yang telah disusun. Namun Pak Supri mengidentifikasi area yang bisa ditingkatkan, yaitu memberikan panduan yang lebih spesifik dalam menghadapi tantangan selama fase
tantangan. Ini mencerminkan kemauan yang berkembang dalam mendukung guru agar lebih siap menghadapi hambatan. Secara keseluruhan, sesi ini memberikan hasil yang positif dengan adanya rencana tindakan yang jelas, komitmen yang kuat, serta refleksi dan yang kritis dari coach untuk memperbaiki Waalaikumsalam. pendekatan secara sesi berikutnya. 4 poin yang saya catat di sini. Yang pertama adalah identifikasi realita dilakukan dengan baik, coach mampu menggali informasi dengan mendalam. Yang kedua, tantangan perlu pendalaman lebih lanjut untuk mendorong guru lebih siap menghadapi hambatan. Yang ketiga, tanggung jawab perlu lebih banyak waktu dan pertanyaan reflektif agar guru lebih yakin dan merasa memiliki solusi yang dihasilkan. Dan yang terakhir, keempat adalah gaya coaching sudah fokus dan mampu menjaga percakapan tetap terarah tanpa memberi solusi langsung. Sekali lagi terima kasih Pak Supri sebagai coach, terima kasih Pak Andri sebagai coach, dan terima kasih pula kami haturkan kepada yang terhormat Bapak Pasil, Bapak Jainal Abidin SPD, dan juga Bapak pengajar praktik Bapak Gunadi SPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.